pengurus gabungan kelompok tani Gapoktan Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara sejak 5 tahun silam sudah meminta kepada Bupati Deli Serdang Haji Ashari Tambunan agar menolak permohonan izin peruntukan penggunaan tanah IPPT seluas 3 hektar yang diusulkan oleh perwakilan PT Tanjung Timber Industri (TTI) berlokasi Jalan Harapan Dusun 10 Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa. Pasalnya lahan yang dibeli oleh pihak perusahaan dari masyarakat dijadikan sebagai lokasi pabrik pengolahan kayu sebenarnya masih produktif dan masih cukup subur. Kami petani cukup kecewa dengan kebijakan pemerintahan Desa Bangun Sari dan Camat Tanjung Morawa pada masa itu dijabat oleh Timor Tumanggor yang saat ini notabene-nya menjabat sebagai Kadis Dispenda Deli Serdang. Lahan tersebut merupakan areal pertanian yang subur dan mudah pengairannya. Karena di depan lahan ada irigasi teknis dari setu, patok dan pada situasi normal musim tanam dapat ditanami 2 kali dalam setahun. Kata Salah N. Sinaga pengurus Gapoktan, Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2022 sambil menceritakan persoalan 5 tahun silam. Lebih jauh dikatakan Sinaga lahan pertanian tersebut biasa ditanami padi dan beberapa tanaman palawija seperti jagung, kacang tanah, kacang panjang, jagung, singkong dan lainnya. Pada saat musim hujan ditanami padi, sedangkan ketika musim gadu atau kemarau ditanami palawija. Sebenarnya, lanjut dia, tanah tersebut subur. Hanya saja tata kelola tanaman belum maksimal, karena minimnya penyuluhan dari instansi yang terkait sehingga lahan pertanian tidak tergarap secara maksimal. Dengan alih fungsi lahan pertanian di desa ini, kini berdampak pada mata pencaharian bagi petani penggarap, bahkan banyak di antaranya yang kehilangan pekerjaan sebagai petani penggarap. Selain itu, menurut warga lainnya, hilangnya lahan pertanian itu bertentangan dengan program pemerintah pusat memberlakukan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, untuk menjadikan pertanian sebagai bagian ketahanan nasional. Berdiri pabrik tersebut, lahan kami tidak bisa dipakai karena sering kebanjiran. Karena penutupan tali air, dialihkan tali air ke tempat lain menjadi banjir. Sampai sekarang pada saat ini menjadi hutan. Sawah kami tersebut tidak bisa dapat ditanami bagi kami petani. Menyikapi hal itu, Sadanioga Tambun, salah seorang lembaga peduli nasib petani Provinsi Sumatera Utara, meminta kepada penegak hukum wilayah Sumatera Utara agar mengusut kasus alih fungsi lahan ini. Data alih fungsi lahan permohonan PT Tanjung Timber Industri (TTI) berlokasi Jalan Harapan Dusun 10 Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa tidak seharusnya diproses Pemkab Deli Serdang. Karena data yang diusulkannya lokasinya berbeda dengan data sebenarnya, kata dia sambil memperlihatkan surat. Laporan surat kami tertanggal 9 Juli 2022 ke DPR dan ke Bupati Deli Serdang bahwa masyarakat di Dusun 10 keberatan adanya perusahaan ini. Dasar pertama keberatan, ini dulu sawah, alih fungsinya sawah. Sawah itu ada mempunyai irigasi bangunan zaman Belanda. Irigasinya sampai ke bawah, dan kalau itu ditimbul naik ke atas air. Yang ketiga, bendung itu das sungai dibangun, benteng perusahaan. Das sungai itu das. Yang berikutnya kami keberatan, masalah perubahan tapal batas Desa Bangun Sari menjadi Bangun Sari baru. Jadi yang sekarang kami keberatan tentang itu, sehingga akibat dari pabrik ini dipindahkan sungai, ditutup bendungan, dipindahkan sungai debit air besar dari datangnya sungai dari Kelenteng, sehingga mengalir ke sawah masyarakat, banjir. Mulai berdiri perusahaan ini 25 tahun, masyarakat tidak pernah mendapatkan hasil yang lumayan di Desa Bangun Sari 10, sehingga kami keberatan. Namun tadi sesuai hasil RGP kami pada tanggal 16 Juli, hari Jumat yang lalu, di RDP dengan di DPRD Komisi 3, saya sebagai Ketua Lembaga Wadah Generasi Anak Bangsa mengatakan keberatan yang hadir di situ para perwakilan kepala dinas, perusahaan, DPR. Yang terus terang saya katakan keberadaan sungai itu dengan dasar tadi sungai dipindahkan, dan sungai dibangun perusahaan temboknya. Yang berikutnya bendungan sungai zaman Belanda ada irigasi, sehingga sekarang ditutupi itu.
Kami pendirikan pabrik Somil Kayu PT TTI Atau ditimbun Semarang? dengan irigasi bangunan zaman Belanda. Oh, gitu, Pak. Bukan hanya sungainya, sehingga dari hasil informasi setelah dari sungai selama sepanjang sungai das sungai yang ditimbunnya itu dengan das sungai yang dusun 10, bahwa perusahaan kami dapat informasi tanah 4 rantai tidak beli, karena yang dibeli sesuai surat pertama, pemilik pertama ini adalah Marga Simbolon, penduduk dusun 10 Bangun Sari, istrinya buruh tarigan. Terus habis itu dijualnya kepada Cina orang Tanjung Merawa, dan Cina Tanjung Merawa menjual ke perusahaan TTI. Kami lanjut ini, jelas yang kami laporkan jelas ini penyalahgunaan jabatan para kepala dinas, karena izin amdalnya katanya ada. Izin amdalnya ada, kalau memang di lapangan ditinjau ini tidak mungkin izin amdal keluar. Tak jauh beda diungkapkan Timur Tumanggor Mantan, Camat Tanjung Morawa, mengakui kalau rekomendasi izin peruntukan penggunaan tanah IPPT yang diusulkan Asimanjuntak perwakilan PT Tanjung Timer Industri telah ditandatangani. Izin itu titipan salah seorang pejabat Pemkab. Deli Serdang jawabnya saat dikonfirmasi. Menyikapi hal itu Said Ketua Komisi 3 dari Partai PKB mengatakan segala keluhan para petani dalam waktu dekat ini akan mengundang pihak perusahaan PT Tanjung Timber Industri ke DPRD Deli Serdang untuk dengar pendapat. Hari yang lalu, lupa saya tanggalnya, di bulan Agustus juga, kita ngadakan RDP, rapat dengar pendapat terkait ya persoalan perusahaan TTI, Timber Tanjung Industri ya, yang ada pengelolaan kayu ya, mengolah kayu. Ada persoalan banjir dan juga ada beberapa juga persoalan di masyarakat. Tentunya ada kemarin tuh ada jalan juga yang putus, udah mau putus gitu. Kita harapkan nanti di pihak PU untuk menyelesaikan itu, dibuat tanggul penahan tanah namanya tuh membronjong. Dan kedua, ada aliran sungai kita yang di sini ini di dalam pabrik ini menghantam daripada hamparan benteng di sebelah sana, sebelah kanan sana luar. Itu merupakan lahan pertanian. Ini harus perlu kita jaga, ratusan hektar di situ. Jadi kiranya kita harapkan kepada perusahaan yang di sini untuk bertanggung jawab ya, keluarkanlah CSR-nya untuk melakukan apa-apa ya dari dampak daripada saluran tadi. Tadi dari pihak perusahaan perwakilan saya anggap tadi sudah setujulah terhadap itu, tinggal minta persetujuan pimpinannya aja terhadap itu. Dan yang lain-lain nanti terkait persoalan yang disampaikan oleh lembaga Gerakan Anak Bangsa, Wadah Anak Bangsa ini nantilah kita diskusi kembali tentang persoalan lahan atau segala macam yang disampaikan waktu RDP. Saya rasa itu Bang dari saya. Oke, Bang. Ini alhamdulillah Pak Kades juga hadir, bagian daripada wilayah kerja dari Pak Kepala Desa Bangun Sari, Pak Muhammad Rifai. Terima kasih kepada Pak Kades atas waktunya, walaupun sore sudah bertugas, tetap peduli kepada aspirasi masyarakat. Dan juga saya ucapkan terima kasih atas kontrol sosial masyarakat gerakan lembaga swadaya tadi melapor kepada lembaga DPRD. Itu saja kira-kira Bang dari saya. Untuk selanjutnya nantilah kita apakan lagi. Oke, Bang. Tahap per tahap kita akan lakukan penyelesaian persoalan aspirasi masyarakat. Selain pihak perusahaan PT Tanjung Timber Industri, juga dinas terkait kita undang nantinya dalam hal dengar pendapat, karena lokasi pabrik ini memang areal persawahan warga yang masih produktif yang harus dijaga. Keluhan para petani harus disikapi secepat mungkin, tuturnya. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Bernap Ginting dan Paulus Limbong memberitakan.